Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, pertemuan terakhir kita kemarin kita sudah sampai ulangan, itu artinya bab 1 sudah selesai. Maka kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang peluang. Masih ingat dengan materi peluang yang sudah pernah diajarkan di SMP? Ya, kalian mungkin masih ingat tentang materi peluang pelajaran SMP berkaitan dengan main dadu, seperangkat kartu, terus koin. Masih ingat ya? Oke, kita nanti akan belajar lagi di materi kita di SMK ini tentang materi peluang, tapi untuk pertemuan kita pertama kali ini yaitu tentang kaidah pencacahan. Pada pertemuan kita kali ini nanti di sini saya akan bahas dua kasus pertama dan kasus kedua. Oke, sebelum masuk ke situ, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang dua kasus ini. Untuk kedua kasus ini sebetulnya kasus yang simpel, tapi hanya butuh pemahaman yang lebih dalam, lebih fokus ya. Apalagi untuk kasus kedua ini. Yang pertama, yang kita bahas pertama adalah tentang kasus yang pertama. Mengenai di sini ada A, ada B, ada C. Nah, ini apa? Misalkan seperti ini kasusnya. Saya posisi dari A akan berjalan menuju C. Hasil akhirnya saya ke C, tapi saya berjalan dari A ke C melalui B. Dari A ke B itu ada 3 jalan, dari B ke C ada 5 jalan. Maka di sini ada jalan 1, 2, 3 sampai jalan ke-8. Maka ada berapa banyaknya cara saya dapat pergi dari A ke C melalui B? Ya, betul, ada 15 cara. Kira-kira bagaimana analoginya? Saya berjalan dari A menuju C melalui B. Kira-kira bagaimana kok bisa sampai 15 cara? Ya, kita analogikan seperti ini. Saya berjalan dari A 1 B melalui B kan ya, terus 4 C sampai ke C kan ya, 1 cara. A 1 B 5 C, 2 cara. A 1 B 6 C, 3 cara sampai A 1 8, A 1 B 8 C. Ini baru yang satu. Begitu juga ketika kita berjalan, saya berjalan dari A 2 B 4 C. Nah, itu sudah ada berapa cara itu sampai A3B8C. Nah, jadi kita kalau cara manualnya kita bisa satu-satu langkah sampai A3B8C. Jadi benar ada 15 cara. Bagaimana kalau misalkan jalannya nggak cuma 3 sampai dengan 5, bisa sampai 10, ada jalan 10, ada sampai 50, bagaimana caranya? Kita tidak mungkin menghitungnya satu persatu. Maka gimana caranya? Tinggal kita mengalihkan saja. Jadi caranya itu adalah hanya tinggal mengalihkan saja. Bagaimana cara mengalihkannya? Karena di sini ada 3 jalan, di sini ada 5 jalan, maka tinggal 3 dikali 5, maka ada 15 cara. Oke, untuk kasus 1 ini lebih mudah dipahami ya. Agak lebih mudah karena kasus 1 ini tidak hanya kasus seperti ini yang bisa kita jumpai, tapi kasus 1 ini misalkan saya mau akan ada acara kemana, saya akan memakai baju karena saya punya 4 atasan, 10 bawahan, maka ada berapa cara saya bisa pakai itu semuanya, pakaian saya semuanya itu. Nah, itu bisa kita pakai rumus satunya. Kemudian untuk kasus keduanya, disimak baik-baik untuk kasus kedua. Nah, untuk kasus kedua saya akan jelaskan agak pelan ya dan berulang-ulang karena memang butuh agak fokus lebih sekali, lebih dalam ya. Jadi silakan kalian lebih fokus karena saya akan terangkan satu persatu. Kasus 2 ini adalah kasusnya suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Tentukan banyaknya bilangan jika boleh berulang. Nah, angkanya yang disebutkan di soal itu adalah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya sampai 6. Jadi 3 angka, 6 angkanya itu adalah 6. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah boleh berulang atau sama? Boleh sama, boleh kembar, boleh berulang. Contohnya seperti itu. Jadi kalau saya di sini bilangnya 3 angka, berarti di situ 3 digit. Kayak seperti saya mengatakan bahwa saya butuhnya angka ratusan, maka itu adalah 3 digit, angka ratusan. Ratusan di situ misalkan kalau
250. 250 kan di situ 3 digit. Kalau soalnya nanti bunyinya ribuan, maka 4 digit. 1553. Nah, itu kan 4 digit. Maka ketika di sini 3 angka berarti dia maunya 3 digit saja. Oke, yang pertama boleh berulang atau sama atau kembar, angkanya boleh sama 3 digit. Misalnya angka digit pertama 2, digit kedua boleh 2 lagi, digit ketiga boleh 2 lagi. Jadi boleh ada angka yang sama, boleh ada angka yang kembar. Untuk soal nomor 2 tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang atau tidak boleh sama, tidak boleh atau kembar. Nah, itu bahasanya sama. Berarti setiap digitnya itu angkanya berbeda-beda, tidak boleh ada angka yang sama. Yang ketiga, angka ganjil tidak boleh sama. Maunya itu angkanya ganjil, terus nggak boleh sama antara semua digit itu nggak boleh sama, tapi ganjil. Nah, yang pertanyaan 4, angka pertama adalah angka 2 boleh sama. Maunya angka pertama itu adalah angka 2 dan boleh sama digit 1, 2 dan 3-nya boleh 2 lagi boleh sama boleh kembar. Gimana cara menjawabnya? Oke, untuk kasus yang pertama kalian bisa lihat boleh berulang. Oke, saya di sini karena maunya 3 angka maka membuatnya 3 kotakan seperti ini. Oke, 3 kotakan seperti ini karena dia 3 angka. Angkanya fokus ke angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang angka 66 ini anggap ini kosong, belum saya tulis. Oke, maka yang saya tulis pertama kali adalah digit pertama. Digit pertama saya nanti kita kerjakan pertama adalah digit pertamanya. Maka yang kita isi adalah semua angkanya yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masuk di digit pertama. Saya tulis di bawah kotakan ini ya. Ini hanya permisalan aja. Jadi yang masuk di digit pertama sini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi saya tulis di sini dimasukkan ke kotakan pertama adalah 6. 6 ini bukan angkanya ya, tapi kesempatan ke 6 angka ini bisa muncul di digit pertama. Ingat, yang 6 ini bukan angkanya, tapi ke 6 angka ini bisa berkesempatan masuk di digit pertama. Paham sampai situ? Jadi ini hanya saya misalkan saja, saya tulis di sini. Kalian juga boleh menganalogikan, misalkan di sini tulis kalau jika masih bingung. Kemudian yang dilingkari ini saya memisalkan, misal di digit pertama saya tulis angka 3 misalnya. Kalau memisalkan itu boleh, terserah angka yang mana di antara 6 ini. Saya misalkan angka 3 saya lingkari, saya tulis di sini misalkan digit pertama adalah angka 3. Nah, kemudian saya nulis lagi di digit kedua. Ini kan masih kosong ceritanya ya. Ini sudah saya tulis. Digit kedua, maka digit kedua karena boleh diulang, maka 3 yang sudah saya tulis digit pertama boleh muncul lagi nggak di digit kedua? Boleh, karena boleh berulang atau boleh sama. Maka angka 1 boleh, 2 boleh, 3 muncul lagi boleh. Boleh karena boleh berulang atau boleh sama. 4, 5, 6. Maka di digit kedua, semua angka ke-6 angka ini boleh muncul di digit kedua. Maka saya tulis angka 6. Oke, sampai sini bisa paham ya. Kemudian lanjut ke digit 3. Boleh diulang lagi karena boleh sama. Jadi 3 boleh diulang lagi, 3 lagi boleh diulang lagi, atau angka yang selain 3 juga boleh diulang lagi. Jadi semua angka boleh diulang lagi. Maka di sini juga kesempatannya 6. Lalu bagaimana? Berapa banyaknya cara? Maka berapa banyaknya cara adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cara. Itu untuk soal nomor 1. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Kemudian soal untuk nomor 2, ingat tidak boleh berulang. Jadi setiap digitnya itu angkanya harus berbeda semuanya, tidak boleh kembar, nggak boleh sama. Gimana caranya? Kita kasih 3 lagi untuk digitnya, 3 kotakan lagi, kemudian kita isi dari digit pertama. Oke, kita isi dari digit pertama. Ingat digit pertama bebas ya, umum sesuai dengan soalnya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkesempatan semuanya masuk di digit pertama. Jadi 6 ke 6 ini 6 angka masuk di digit pertama. Saya misalkan digit pertama itu adalah angka 5 nih, saya lingkari. Bebas ya, boleh angka 5, 1, 2 terserah kalian, boleh pilih bebas. Saya memilihnya angka 5 di digit pertama. Kemudian di digit kedua, angkanya nggak boleh kembar loh, nggak boleh sama. Maka 5 lagi boleh nggak masuk di digit kedua? Tidak. Jadi yang boleh masuk ke digit kedua adalah selain angka 5, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka hanya 5 angka yang bisa masuk di digit kedua. Maka saya tulis singkat adalah kesempatannya 5. Bukan angkanya ya, kesempatan kelima angka ini bisa muncul di digit kedua.
Misal digit kedua saya isi angka 1, saya lingkari angka 1. Nah, untuk isi digit ketiga, misal ini kosong ya, maka saya boleh nggak masukkan angka 5 dan 1 yang sudah dipakai di digit 1 dan digit 2? Tidak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh sama, nggak boleh diulang lagi ketika ini digit 1 dan 2 sudah dipakai. Maka yang boleh dipakai adalah selain angka 1 dan 5, yaitu angka 2, 3, 4, dan 6. Maka di sini yang berkesempatan muncul adalah kesempatannya adalah 4 angka ini. Maka ada berapa banyaknya cara? 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Bedakan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Beda ya, konsepnya berbeda. Ini boleh diulang, ini tidak boleh diulang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 adalah angkanya maunya ganjil dan tidak boleh sama. Bayangkan ya, angkanya maunya ganjil, nggak boleh sama antara semua digit, nggak boleh sama. Nggak boleh diulang lagi, dia nggak boleh kembar. Maka gimana? Mana digit mana dulu yang harus kita kerjakan? Apa digit 1, 2, atau 3? Ingat, kata kuncinya ganjil. Maka ketika kita bicara ganjil atau kita bicara genap, maka kata kuncinya ada di digit berapa? Saya kasih analogi ya, bahwa 255. Ganjil apa genap? Ganjil, oke. 250. Genap, oke, genap. Yang membedakan ganjil dan genap mananya? Angka terakhirnya. Kunci ganjil dan genap itu ada di digit terakhirnya. Maka ketika ini 3 digit terakhirnya posisinya di sini, di angka terakhir di digit 3-nya. Maka ini misalkan kosong, tidak ada isinya, kita isi adalah yang pertama adalah digit terakhir. Jadi ketika soalnya ganjil ataupun genap, kita yang pertama kali adalah diisi digit terakhir yang menunjukkan angka ganjilnya. Maka yang angka ganjilnya mana dari soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu angka 1, 3, dan 5. Maka kesempatan yang muncul di digit terakhir adalah 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. Lalu setelah digit terakhir, kemudian yang kita isi adalah digit pertama. Kita kembalikan lagi ke digit pertama. Maka dengan memasukkan semua angkanya, tidak hanya angka ganjil saja, semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari soalnya. Kenapa? Kita analogikan lagi, 253 ganjil, padahal digit pertama di angka 2 genap. Maka benar tidak berpengaruh genap ganjil itu di digit 1 dan 2. Jadi dia hanya pengaruh kuncinya di digit terakhir saja. Maka digit pertama kita kembalikan lagi ke angka soalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini maunya tidak boleh sama, berarti dia nggak boleh ada yang kembar. Ketika digit ketiga saya misalkan angka 3 yang sudah saya isi di digit ketiga, maka digit pertama 3 sudah tidak boleh masuk lagi angkanya ke digit 1. Maka yang digit 1 ini atau digit pertama ini yang boleh masuk adalah selain angka 3, 1, 2, 4, 5, dan 6. Maka yang berkesempatan muncul adalah kesempatannya 5 angka. Kemudian digit kedua, misal digit pertama saya kasih angka 6. Maka digit keempat angka 6 dan 3 sudah tidak boleh masuk. Jadi sisanya yaitu kesempatannya 4. Jadi ada berapa banyaknya cara? 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 cara. Begitu juga ketika soalnya dibuat genap. Genap boleh sama. Kalau boleh sama di sini berarti di sini 6. Di sini juga 6 karena boleh diulang lagi, dia tidak berkurang. Karena semua angka boleh masuk kembali. Jadi boleh sama, boleh 3 boleh diulang lagi, 3 boleh diulang lagi, 6 boleh. Jadi ingat ya, kasus untuk soal nomor 3 ini berlaku untuk yang ganjil sama atau genap ganjil, genap sama atau genap berbeda. Jadi bisa kalian pakai untuk konsep yang soal nomor 3. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4 mengenai angka pertama adalah angka 2 boleh sama. Ingat, maunya adalah angka pertama itu adalah angka 2, boleh sama, boleh diulang lagi, di digit kedua boleh 2 lagi, digit 3 juga boleh 2 lagi, atau angka yang lainnya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Mana digit mana dulu yang harus kita kerjakan? Ingat, kata kuncinya adalah angka pertama, maunya adalah angka 2. Maka yang kita kerjakan adalah digit pertama dulu. Ketika soalnya adalah angka yang tengah atau angka yang nomor 2 adalah angka 5, maka yang kita isi adalah angka keduanya dulu. Baru kita masuk ke angka 1 dan 3. Nah, karena ini adalah angka pertama, angka 2, maka kita proses adalah angka depannya dulu. Maunya angka 2. Maunya hanya angka 2 saja, nggak mau angka yang lain, maka kesempatan yang muncul hanya 1 saja. Jadi jangan tulis angka 2-nya di dalam kotaknya ya. Ingat, yang di dalam kotaknya ini adalah kesempatan angkanya yang bisa masuk, yaitu cuma angka 2 saja, maka yang di sini tulisannya hanya 1 saja. Kesempatannya hanya 1.
Nah, kita lanjut ke digit kedua. Karena angkanya boleh sama dari angka soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu angka 2 boleh diulang lagi, angka 1 boleh masuk, semua angka boleh masuk. Begitu juga digit 3 boleh diulang lagi, maka kesempatan angkanya 6 ini juga boleh masuk semuanya. Maka ada berapa banyaknya cara? 1 kali 6 kali 6 sama dengan 36 cara. Nah, itu materi kita pada kali ini, yaitu tentang peluang, kaidah pencacahan. Saya bahas 2 kasus ini. Silahkan kalian pahami, kalian ulang kembali jika kalian masih belum paham juga. Kemudian kalian tulis di buku catatan agar bisa lebih dipahami lagi dalam belajar. Jika kalian buka materi di Moodle, saya bagikan ada 2, ada yang di dalam YouTube, ada yang dalam catatan. Kemudian kalau di dalam file itu kalian masih belum jelas, kalian bisa masuk ke dalam YouTube-nya untuk penjelasan contohnya. Jika di dalam YouTube-nya ini masih ada yang belum jelas, maka bisa kalian tanyakan di forum diskusinya. Jadi nanti kita bisa tanggapi, kita bisa diskusi bersama-sama di situ. Sekian dari saya. Mudah-mudahan tetap selalu semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.